tahu kalau misalkan di fisika itu ada yang namanya hukum Newton 2, teman-teman, yang mana bunyinya adalah persamaannya yaitu F sama dengan M kali A. Nah, A ini merupakan turunan dari kecepatan terhadap waktu. Nah, di sini kita bisa melihat adanya hubungan antara persamaan dari gaya dan juga kecepatan dan posisi, karena posisi juga merupakan turunan kecepatan terhadap waktu. Jadi alurnya sekarang kita setelah menentukan persamaan penurunannya, kita akan menurunkan si percepatan ini terhadap waktu hingga nantinya kita mendapatkan persamaan untuk kecepatan. Nah, setelah kita dapat persamaan kecepatannya, kita bakal menurunkan lagi terhadap waktu untuk menemukan posisi. Kayak teman-teman juga udah nggak asing ya dengan istilah itu, jadi aku nggak bakalan jelasin lebih lanjut. Nah, di sini dV per dt itu kan sama aja kayak A ya, teman-teman. Kalau misalkan ini dibalik, jadinya A sama dengan F per M dong. Nah, di sini aku tulisin juga kalau misalkan dV per dt sama dengan dalam fungsi T per M. Nah, terus untuk selanjutnya, karena kita akan menurunkan dV menjadi V, maka kita memindah ruaskan si dt ini ke sebelah kanan. Jadinya dV sama dengan V dalam fungsi T per M dt. Nah, setelah itu kita integralkan nih. Integral dV sama dengan integral Ft per M dikali dt. Diturunkan terhadap T. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalkan di integral itu, kalau misalkan ada suatu konstanta, yang mana si konstanta itu tidak mengandung variabel yang akan diturunkan, dalam artian di sini variabel yang diturunkannya adalah T, maka ini bisa keluar dari integral ya. Jadinya integral dV sama dengan 1 per M integral Ft dt. Nah, setelah itu, karena kita sudah sudah terkhusus gitu di dalam integral ini adalah Ft, kita langsung masukin persamaan yang ini ke dalam integralnya. Udah disubstitusikan. Setelah itu tinggal kita pisahkan lagi konstantanya apabila ada. Nah, di sini FO itu tidak mengandung unsur T, jadi kita bisa keluarkan gitu ya. Jadi integral dV sama dengan, nah di sini langsung aja F0 per M gitu, karena ini kan bisa dikali. Nah, terus setelah itu ini juga satunya dikeluarkan ya teman-teman, jadinya hasil yang terbarunya itu integral dV sama dengan F0 per M dikali 1, terus integral minus TE pangkat minus lambda T diturunkan terhadap DT. Nah, ini persamaan 1, karena nanti kita akan mensubstitusikan hasil dari integral ini. Nah, ternyata teman-teman, untuk integral yang ada di sini itu tidak bisa kita integralkan secara begitu saja gitu. Ada teknik tertentu yang mungkin teman-teman juga udah nggak asing gitu dengan hal ini, yaitu integral parsial. Nah, di sini kita misalkan terlebih dahulu, kita misalkan U sebagai minus T, yang mana diperoleh juga DU sama dengan DT. Terus untuk dV-nya, kita memisalkan E pangkat minus lambda T dt, dan apabila diintegralkan kita akan memperoleh V dengan nilai minus 1 per lambda dikali E pangkat minus lambda kali T. Nah, terus kita masukin nih ke rumus diferensial parsial. Nah, di sini integral U dV sama dengan UV minus integral V du. Nah, ini tinggal disubstitusi aja nilai-nilai yang di sini hingga diperoleh ini teman-teman. Diperoleh seperti ini. Nah, terus kita operasikan penyelesaian yang sebelah kanan. Nah, ini diperoleh T per alpha dikali E pangkat minus lambda, E pangkat minus lambda T dikurangi dan juga dikali minus 1 per lambda, yang mana kalau misalkan ini dikali akan menjadi plus. Terus ini kita integralkan. Nah, kalau misalkan ini kan bisa langsung diintegralkan ya, karena dia bukan dalam bentuk perkalian gitu. Nah, ini diintegralkan akan menghasilkan 1 per minus lambda kali E pangkat minus lambda kali T.
Nah, untuk selanjutnya ini bisa langsung dikalikan saja untuk memperoleh hasil yang paling sederhana, dan diperoleh 1 per lambda pangkat 2 kali E pangkat minus lambda kali T. Terus yang ininya tinggal diturunkan aja. Nah, ini kita udah dapet nih, ini itu adalah hasil dari penyelesaian turunan si ini. Ya, terus abis itu kita substitusikan hasil ini, karena ini tadi bukan turunan, sorry, integral, hasil ini ke persamaan 1 gitu. Nah, kita substitusi ke sini, substitusi ke persamaan awal atau persamaan 1 cenah. Nah, ini udah dalam bentuk V ya teman-teman, karena kan di sini masih integral dv, karena ininya masih belum diintegralkan. Nah, di sini kita udah dalam bentuk V, karena sudah dalam bentuk integral gitu. Nah, kita masukin aja nilai yang tadi dengan batasnya itu 0 sampai T. Nah, kemudian ini tinggal dimasukin aja teman-teman, ini ini loh, yang batas atas dikurangi batas bawah gitu, yang mana nantinya si T ini menjadi variabel T di persamaan ini, terus nanti kalau misalkan batas bawahnya si T-nya itu tinggal diganti dengan 0 gitu, terus dioperasikan hingga dapat ini VT sama dengan V0 per M, terus ininya yang tadi ya teman-teman, gak usah aku sebutin. Nah, terus di sini ini tentunya 0 ya, karena kan ini tuh 0 per lambda kali E, karena ini kan T ya, T-nya diganti dengan 0. Kalau misalkan 0 dibagi dengan bilangan apapun, maka hasilnya akan tetap 0. Tapi di sini karena T-nya itu sebagai pangkat dari nilai eksponensial atau nilai E, maka kalau misalkan ada E pangkat 0 itu dia isinya adalah 1 hasilnya. Jadinya ini itu 1 per lambda kuadrat dikali 1, makanya dia hasilnya tetap 1 per lambda kuadrat. Nah, setelah itu kita langsung kurangi aja teman-teman. Ini langsung dioperasikan dan diperoleh persamaan seperti ini. VT sama dengan V0 per M, ini langsung diturunin aja. Terus abis itu ini tinggal diturunin juga, dan karena ini merupakan pecahan yang sama dalam artian 1 per lambda kuadrat, dan ini juga 1 per lambda kuadrat, jadinya kita ubah ke dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu 1 per lambda kuadrat dalam kurung ini 1 terus ditambah E pangkat minus alpha kali T gitu. Jadi ini kalau misalkan pada dasarnya itu adalah ini isinya. Nah, setelah itu kita kalikan si konstanta V0 per M-nya ke setiap suku yang ada di dalam kurung. Jadinya kita menemukan deh persamaan dari kecepatannya, yaitu Vt sama dengan V0 T per M lambda kali E pangkat minus lambda T ditambah F0 per M lambda kuadrat dalam kurung 1 plus E pangkat minus lambda T. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan gak teman-teman? Atau aku terlalu kecepatan kah ngejelasinnya? Boleh respon ya? Sebelum kita melanjutkan untuk pencarian persamaan posisi. Lanjut aja? Dilanjut saja kok. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, kan kita tadi udah nemu tuh persamaan dari V-nya gitu. Selanjutnya kita akan mencari posisi dengan menurunkan persamaan kecepatannya gitu. Kan kita juga tadi udah di-mention ya, kalau misalkan si kecepatan itu adalah turunan posisi terhadap waktu, jadi kita gunakan persamaan umum saja. Terus kita substitusikan dx sama dengan v dt. Nah, di sini dx sama dengan v yang tadi kita temukan, yang ini, terus diturunkan terhadap dt, dan karena kita akan mencari nilai x, maka hal ini harus diintegralkan gitu. Integral dx dari 0 sampai t, dari 0 sampai t, integral nilai dari v yang udah ditemukan tadi terhadap dt juga. Ini nggak usah aku sebutin kali ya, langsung aja kali ya. Nah,
Di sini sama kayak tadi prosedurnya kalau misalkan si, apa ya, variabel yang tidak mengandung T itu bisa dikeluarkan dari integral gitu. Nah, karena ini bentuk integralnya yaitu penjumlahan, jadinya aku bedakan menjadi 2 section juga untuk integralnya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat ini integral yang pertama dengan nilai konstanta yang udah dikeluarkan, dan di sini juga ini merupakan integral yang kedua gitu. Ini sama aja sih sebenarnya. Kan kalau misalkan integral A tambah B itu bisa juga diselesaikan dengan integral A ditambah integral B gitu kan. Nah, ini juga gitu prinsipnya. Nah, terus di sini ini adalah hasil pengintegralan dari integral yang pertama yang ini. Nah, terus yang di bawahnya ini adalah hasil pengintegralan dari integral yang kedua yang di sini. Ini aku nggak expect bakalan panjang, jadinya aku nggak apa ya, nggak nulis di satu halaman penuh dan udah terlanjur di belah dua gini. Jadi sorry for that. Terus kita prosedur selanjutnya setelah mengoptikan hasil integral dari setiap operasional yang ada di sini, kita selanjutnya yaitu menggunakan prinsip batas atas kurang batas bawah lagi tuh. Nah, di sini ini dari batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya itu T. Yang hasil keduanya juga sama ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini kelihatannya emang agak rumit tapi sebenarnya gampang kok asal teliti. Nah, terus di sini kan ditulis lagi ya, aku nulis lagi persamaan yang terakhir di sini. Terus selanjutnya di sini aku mulai substitusikan apa ya, dari setiap batasnya gitu. Nah, terus bentar. Iya. Nah, ini itu kenapa aku langsung nulis kayak gini, karena kalau misalkan ditulis apa ya, yang mengandung variabel T dan mengandung variabel 0 itu akan terlalu panjang. Jadi kayaknya teman-teman juga bakalan langsung notice karena penurunan yang ini itu udah ada sebelumnya yang di atas. Jadi ini tinggal langsung tulis ulang aja. Terus di sini juga ini adalah hasil dari pengurangan batas atas dan juga batas bawahnya. Terus untuk selanjutnya yang X ini kita lihat ini merupakan hasil penyederhanaan gitu. Nah, di sini misalnya ada minus terus dikali minus, ini ke bawahnya itu didefinisikan lagi menjadi positif gitu. Terus yang ini juga sama. Jadi ini memang kayak udah step by stepnya gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan persamaan yang kayak udah bener-bener terdefinisi gitu sih operasionalnya, kayak yang minus dikali minus udah diganti jadi positif. Untuk selanjutnya yaitu kita mengalihkan konstanta yang tadi dikeluarkan dari integral itu terhadap setiap operasional yang ada di dalam kurung. Jadi si F0 per M kali lambda ini dikali ini, terus dikali ini, terus dikali ini gitu. Nah, terus yang ini juga sama dikali ini sama ini. Nah, terus diperoleh nih hasilnya. Bla 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 bla. Ini ada berapa suku nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata di ke-6 suku ini 4 diantaranya itu sama dan saling meniadakan, teman-teman. Nah, di sini contohnya F0 per M kali lambda pangkat 3 dikali E pangkat minus lambda T itu sama kayak ini. Terus yang ini sama kayak ini. Jadi habis ya, teman-teman. Ini positif, ini negatif, ini negatif, ini positif. Jadi saling meniadakan. Dan kita menemukan nih, yes akhirnya. Menemukan persamaan yang paling sederhana dari X yaitu minus F0T per M kali lambda kuadrat kali E pangkat minus lambda T ditambah ini yang F0T per M dikali lambda pangkat 2. Oh, ternyata itu belum yang paling sederhana, karena ini kita bisa sederhanakan lagi. Di sini kita bisa lihat ya, kalau misalkan F0T per M lambda kuadrat itu sama, jadi kita apa ya,
untuk dalam persamaan seperti ini. Jadi ini kan kalau misalkan ini dikali ini hasilnya akan sama dengan ini, dan kalau misalkan F0T per M lambda kuadrat dikali 1 hasilnya bakalan ini. Jadi sama aja. Oke, untuk selanjutnya ini diperintah untuk menggambarkan grafik gaya, kecepatan, dan posisi terhadap waktu. Oke. Nah, di sini juga aku udah menggambarkan untuk grafik gaya pada persamaan Ft sama dengan F0 dalam kurung 1 minus E pangkat minus lambda kali T itu plot grafik gaya terhadap waktunya ada seperti ini. Jadi mula-mula gaya itu akan mengalami kenaikan dan pada titik tertentu dia akan mengalami konstan yang setara dengan F. Kenapa bisa gini teman-teman, jadi bukti fisisnya atau kayak analisis secara fisisnya itu ketika T-nya itu mendekati hingga, dalam artian nanti di sini kan makin besar gitu ya T-nya, dan apabila kita substitusikan si nilai T ini dengan hingga, maka hasilnya akan F0. Ft sama dengan F0. Mengapa demikian? Ada yang bisa nebak gak? Ada yang bisa nebak gak? Aku tunjuk deh. Coba ini Novi Sri Murdi bisa coba jawab, Novi? Atau Rike deh. Rike mau coba jawab gak? Kenapa tadi gimana? Nah, kenapa tadi ketika si T itu mendekati hingga dia jadi konstan? Kenapa coba? Aku siapa? Coba sok siapa? Jangan takut salah teman-teman, gak ada yang nyalahin. Ya, mau coba siapa? Jovin atau ada Jovin gak? Halo? Ya boleh Dava, kenapa? Itu kan di situ ada eksponensial ya yang ada pangkatnya T. Nah, yes. Ketika hingga itu nilai T-nya itu bakal 0. Itu kan nanti itunya jadi 1 kan. Nah, itu di situ konstan di situ. Oke, tepat banget Dava, 100 untuk kamu. Nah, jadi benar ya tadi kata Dava, ketika si T-nya itu mendekati hingga, maka eksponensial di sini itu akan berpangkat hingga. Yang mana kalau misalkan suatu eksponensial berpangkat hingga, maka dia hasilnya adalah 0. Jadi nanti kan jadi 1 kurang 0 kan, terus F0 kali 1 ya hasilnya F0 gitu. Jadi pada saat tertentu ketika si T-nya udah mencapai hingga, si F di sini itu akan konstan gitu teman-teman. Jadi gitu ya kira-kira, mungkin bisa dipahami. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari grafik kecepatan terhadap waktu ya. Nah, di sini untuk grafik kecepatan terhadap waktu, karena ini merupakan persamaan eksponensial, maka yang pertama dia akan mengalami kenaikan terlebih dahulu secara eksponensial. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini sebenarnya kayaknya nggak terlalu ketara sih, tapi ya anggap aja ini naik secara eksponensial gitu. Nah, setelah di titik tertentu, si nilai V-nya itu akan naik secara konstan, yang mana naik secara konstan ini dalam artian dia memiliki peningkatan kecepatan yang linier gitu. Nah, bukti fisis dari peningkatan kecepatan yang linier ini dibuktikan dengan nilai A yang konstan. Nah, untuk selanjutnya beda lagi dengan grafik posisi terhadap waktu. Ketika dia mencapai titik tertentu, dia kenaikannya akan linier gitu, tapi ketika mencapai titik tertentu dia kebalikannya dari si V. Jadi si posisinya itu akan naik secara eksponensial dan secara kayak melejit gitu loh. Iyalah itu pokoknya meningkat secara pesat gitu ketika sudah mencapai titik tertentu, dan dimana si V-nya ini konstan gitu. Karena kan kalau misalkan V-nya konstan berarti si X-nya juga akan bertambah naik tuh seiring
kenaikan dari V. Aku harap teman-teman bisa paham. Oke, next question. Bentar aku minum dulu. Next question itu nomor 2. Sebenarnya teman-teman nomor 2 ini aku agak yang khususnya yang bagian B ini aku agak kurang yakin. Jadi nanti penyelesaian ini sebenarnya belum selesai secara tuntas. Kayaknya aku masih memerlukan waktu untuk menyelesaikannya. Mungkin besok atau besok malam kali ya aku coba nyelesain lagi, karena pas semalam aku ngerjain waktunya nggak cukup. Di sini ada sebuah partikel bermasa M, M-nya itu 1 kilo. Kalau misalkan M-nya 1 kilo berarti benda aja nggak sih, bukan partikel. Nah, si benda ini itu jatuh bebas secara vertikal dengan hambatan udara sebagai fungsi kecepatannya itu minus kV, dengan nilai K-nya itu adalah 2 kg per detik. Nah, sama seperti yang nomor sebelumnya, kita diminta untuk menentukan persamaan kecepatan dan posisi ya. Jadi kita nanti akan bermain integral dan juga diferensial. Dan juga kita diminta untuk menuliskan kecepatan terminalnya. Oke, untuk nomor 2 ini udah aku tulis kembali soalnya. Nah, di sini langsung aja kita ke analisis gambarnya. Tadi kan ini sebuah massa ya, sebuah benda bermassa 1 kg yang mana dia itu jatuh bebas di arah vertikal ya. Nah, di sini kalau misalkan suatu benda jatuh bebas itu kan pasti ada gaya beratnya ya, yang mana gaya berat itu didefinisikan sebagai massa kali gravitasi. Terus tadi juga disebutkan bahwa ada angin gitu, hambatan udara yang mana dituliskan sebagai kV dengan nilai K-nya sekian gitu. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan gaya gravitasi itu ke bawah searah dengan gaya berat ya teman-teman. Nah, di sini kita main dengan persamaan hukum Newton 2 lagi, yang mana si F-nya ini didefinisikan dengan fungsi yang bekerja pada sistem ini gitu. Yang mana F-nya itu adalah massa kali gravitasi dikurangi K kali V. Kenapa dikurangi? Karena dia melawan arah gravitasi. Bener. Nah, untuk selanjutnya ini tinggal ditulis aja M kali A. Nah, kita akan melakukan penyederhanaan dulu nih dari persamaan ini tuh dengan mengalihkan dengan 1/M dan diperoleh hasil seperti ini. G minus K per M dikali V sama dengan A. Karena kita kan ingin menemukan ingin menggunakan persamaan percepatan untuk menemukan kecepatan gitu kan tadi. Nah, terus abis nemu persamaan ini kita langsung ubah aja dari A-nya itu menjadi dV per dt. Nah, dituliskanlah nih persamaan yang tadi didapat gitu. Nah, terus di sini itu si variabel yang mengandung V dan T-nya itu dipisahkan. Tapi karena di sini nggak ada variabel yang mengandung T, jadinya yang dV itu dikumpulkan di dalam ruas kiri dan yang T-nya itu di ruas kanan. Ini nggak apa-apa karena nanti dia 1 diturunkan terhadap dt jadinya T gitu. Oke. Nah, di sini meliputi kalau misalkan dari pergantian ruas kanan ke ruas kiri itu kayak ada faktor kayak dibalik-balikin kayak gitu-gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa langsung meninjaunya ya kalau misalkan tutornya udah selesai. Nah, terus di sini diperoleh minus M per K dikali ln G kurangi K per M dikali V dengan batasnya itu 0 sampai V, dan di sini 1 diturunkan terhadap dt itu menjadi T dengan batasnya juga 0 sampai T gitu. Ini sesuai batas integral yang ditentukan tadi. Nah, terus kalau akan udah kayak gini ya gampang aja, tinggal masukin aja teman-teman batas atas dan juga batas bawahnya.
Ini disubstitusikan, ini yang batas atas dan ini yang batas bawahnya dikali 0, terus ini diperoleh T kurangi 0 sama dengan T ya. Nah, terus di persamaan yang ini, kita itu dalam aturan logaritma natural ada persamaan kalau misalkan ln A kurang ln B itu bisa didefinisikan sebagai ln A per B, yang mana ini juga bisa diterapkan dalam persamaan ini jadinya minus M per K ln ini ibaratnya A, yang ini terus per G ibaratnya B gitu, sama dengan T. Nah, untuk selanjutnya kita akan memindah ruaskan si minus M per K ini ke si T gitu, dengan catatan bentuknya itu dibalik gitu, jadi minus K per M kali T. Ininya tinggal ditulis ulang aja. Nah, setelah itu, ln itu teman-teman bisa diubah menjadi eksponensial, yang mana kalau misalkan ini diubah ke sini, maka variabel yang ini itu akan menjadi pangkat dari eksponensial tersebut. Terus ini langsung ditulis aja, karena ln-nya udah berubah menjadi E, jadinya tinggal ditulis seperti biasa, seperti ini aja. Oke. Selanjutnya, yang ini kita pindah ruaskan ke sini, dan yang ini kita pindah ruaskan ke sini. Jadinya G minus GE pangkat minus K per M kali T sama dengan K per M kali V gitu. Nah, setelah itu, bentar aku lupa. Setelah itu kita sederhanakan si persamaan ini menjadi G dikali 1 minus E pangkat sekian sama dengan K per M kali V. Nah, terus untuk selanjutnya kita kalau misalkan udah ada persamaan yang cukup sederhana kayak gini, kita bisa langsung aja memindah ruaskan si K per M-nya ke ruas kanan, sehingga kita dapat mendapatkan nilai V-nya gitu. VT sama dengan, ini kalau misalkan dipindah ruas, jadi dia kan kebalik lagi ya, jadi M per K G kali 1 minus E pangkat minus M kali T. Oke, untuk selanjutnya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu gak teman-teman? Atau lanjut aja ya kalian, biar cepat. Oke, Raras boleh? Enggak kak pencet, maaf ya kak. Ya padahal mah nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Oke, untuk selanjutnya kan kita udah menemukan ya persamaan dari kecepatannya, terus kita menurunkannya terhadap waktu untuk menemukan posisi. Lagi-lagi diintegralkan lagi ya teman-teman. Nah, ini dx nggak perlu aku tuliskan lagi ya. Dx sama dengan v dt gitu ya. Terus ini diintegralkan, integralnya itu batasnya dari 0 sampai x. Terus yang diturunkan terhadap t itu batasnya dari 0 sampai t. Ini merupakan persamaan dari v yang sudah ditemukan tadi. Nah, untuk selanjutnya ini diintegralkan dapatnya X, terus ini sesuai dengan yang kita mention beberapa kali sebelumnya, kalau misalkan ada variabel yang tidak mengandung T itu bisa dijadikan konstanta dan dikeluarkan dari integral. Nah, untuk selanjutnya ini langsung aja kita turunkan nih teman-teman. Bentar, kok ini agak pusing ya turunannya ya. M per K kali G integral T 1 per Km. Bentar. 1 per E pangkat K per M kali T. 1 per E pangkat K. Oh iya. Nah, ini kan sama aja kayak operasi penjumlahan pengurangan kan. Nah, ini juga bisa dilakukan di dalam suatu integral. Jadi integral dari 1 dt dikurangi integral dari si suku ini dt gitu. Nah, terus hasilnya apa? Hasilnya integral dari 1t terus integral dari ini adalah ini. Begitu teman-teman.
Jadinya T kurangi hasil integral dari ini gitu. Nah, ini tuh hasil integral dari ini. Terus batasnya 0 sampai T. Kalian mudeng nggak ya? Aman nggak? Sama kayak yang tadi kok, yang misalnya integral A kurangi B. Itu kan sama aja hasilnya dengan integral A dikurangi integral B. Nah, ini sama aja kayak gitu. Ini itu adalah hasil pengintegralan dari suku yang ini. Gitu. Next, kita akan mengurangi persamaan ini itu disubstitusikan dengan batas atasnya dan disubstitusikan dengan batas bawahnya dan dikurangi. Hasilnya menghasilkan jeng-jeng ini ya. Nah, X sama dengan M per K. Bentar, laptopku lowbat. Bentar. Bentar, teman-teman. Sorry. Oke. Nah, tadi sampai sini ya. Kita udah substitusikan si batas atas dan juga batas bawahnya, dan kita menjumlahkan gitu antara keduanya. Terus dicapailah hasil akhir XT sama dengan M per K kali GT ditambah M pangkat 2 per K pangkat 2 kali G dalam kurung E pangkat minus K per M dikali T minus 1. Nah, ini buat penurunan ininya mungkin bisa teman-teman cek lagi secara mandiri gitu ya, sambil dipahami, sambil diresapi. Again, kalau misalkan kalian menemukan kesalahan, langsung aja benerin dan share ke teman-temannya ya. Kayaknya ini aku ngerjain udah malam banget deh, jadi kayak acak-acakan. Nah, kita kan udah menemukan gitu ya, persamaan dari posisinya ini adalah sepanjang ini gitu. Nah, terus kita akan mencari kecepatan terminalnya. Oke. Di sini kita pakai juga T ketika tahingga gitu. Kita substitusikan ke persamaan yang VT ini, kalau misalkan si T-nya itu bernilai tahingga. Jadi, apa nih? M per K kali G 1 per E. Padahal ini aku yang nulis, tapi aku nggak paham kok. Bentar. Dia jadi 1. Oh iya, ini sama aja kayak yang tadi, yang Dava jawab ya. Kalau misalkan dipangkatkan dengan tahingga, maka dia hasilnya jadi 0. Terus ini itu ternyata bukan bilangan asli, tapi dia termasuk ke pangkatnya si E ya. Nah, ini tuh pangkatnya si E. Jadi kalau misalkan si T-nya bernilai tahingga, maka ininya juga akan bernilai tahingga, pangkat tahingga yaitu 0 gitu. Nah, ini hasilnya M per KG dikali 1 gitu. Jadinya untuk kecepatan terminal nilainya itu adalah M per K kali G. Terus kita akan mengetahui berapa sih nilai yang benar-benar spesifik gitu si kecepatan terminal pada pada kondisi gerak benda yang jatuh tadi. Langsung substitusikan aja. Tadi kan masanya 1 kg. Terus si K-nya itu kan ini M per K kali G kan. Si K-nya itu kan 2 kg per second. Terus si G-nya itu 10 meter per second kuadrat. Terus kita analisis si satuannya, ini habis. Terus S-nya juga habis 1 ke sini. Jadinya kita memperoleh satuan kecepatan ya, meter per second. 1/2 dikali 10 meter per second, maka nilai kecepatan terminalnya itu ada di angka 5 meter per second. This is a value of terminal velocity. Oke. Next, kita disuruh untuk menggambar grafik ya. Nah, di sini aku agak belum menemukan sesuatu yang meyakinkan nih teman-teman, tapi menurut analisisku ketika dia dimulai dari V0-nya 0, ya berarti kita dimulai dari sini gitu. Terus seiring berjalannya waktu dia akan naik dan ada kecepatan 5 meter per second, dia akan konstan gitu.
Begitu teman-teman. Kenapa? Karena kecepatan terminal itu pada dasarnya memang ketika si suatu titik yang mana dari titik tersebut hingga titik selanjutnya dia akan konstan gitu. Apa kaitannya dengan gerak yang jatuh tadi? Jadi ketika si kecepatannya itu sudah mencapai 5 meter per second, di titik tertentu, misalnya di awang-awang gitu, ya kecepatannya akan konstan sampai dia jatuh ke bumi gitu. Intinya gitu teman-teman. Ini sama halnya dengan praktikum viskositas, kalau misalkan teman-teman ingat. Jadi ketika ada suatu massa dan bergerak di dalam suatu medium, mungkin medium yang kalian pakai itu minyak, di titik tertentu itu ada titik stasioner, yang mana titik stasioner itu ketika si bendanya itu tuh memiliki kecepatan yang konstan gitu, tidak dipercepat, tidak juga diperlambat. Nah, itu teman-teman yang dimaksud dengan kecepatan terminal. Nah, tapi kan di sini itu diminta untuk V0-nya itu adalah 0, terus V0-nya itu adalah -3, dan V0 yang satunya -7. Tapi aku tuh kayak mikir ya, kalau misalkan nanti grafiknya itu dimulai dari -3, terus di sininya naik, terus di sininya konstan lagi, apakah sesimpel itu gitu? Aku kadang kayak, masa sih sesimpel itu gitu? Maksudnya penyelesaian grafik yang -3 apakah sama gitu hasilnya dengan yang -0, cuma beda di titik awalnya aja gitu. Jadi aku masih belum isi, mohon maaf teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman menemukan sumber yang sesuai, atau mungkin dapat kelas dari Pak Aris atau dapat materi ini, just let me know. Karena aku mikirnya, masa sesimpel itu sih kayak. Tapi bisa aja kayak gitu. Tapi nanti aku bakal research lebih lanjut dan mungkin bakal aku infoin next day gitu. Oke, lanjut. Waktu kita bentar lagi ya. Nah, ini adalah nomor 3 ya teman-teman. Nah, ini adalah part paling satisfying sih. Ketika kita ingin menentukan apakah si persamaan dan juga persamaan dari gaya ini bersifat konservatif atau enggak. Nah, ketika ditemukan antara gaya ini konservatif, maka kita juga harus menentukan gitu fungsi potensialnya itu seperti apa. Aku ngelakuin 2 kali perhitungan di dalam penyelesaian ini, dan itu berada di di nilai-nilai akhir ini karena ada kesalahan mungkin yang aku lakuin. Langsung aja, ini seru teman-teman kalau misalkan aku ngerjain ulang setelah semester 4, tapi dulu pas semester 2 aku kayak, ini ngapain sih panjang-panjang banget gitu ngerjain buat nemu konservatif atau enggak gitu. Tapi ternyata setelah di semester selanjutnya itu ini malah seru. Oke, tadi kan diberikan ya, yang A itu F-nya adalah sekian dan B itu adalah sekian. Nah, seperti yang diketahui sebelumnya, mungkin teman-teman juga udah dapat materinya di kelas. Kalau misalkan penentuan tersebut konservatif atau enggak itu ditentukan ketika si nabla F-nya itu sama dengan 0 gitu. Nah, apabila persamaan tersebut menghasilkan 0, maka ada nilai fungsi potensialnya gitu, dan kita akan menemukannya. Kalau misalkan nanti dinyatakan si nabla F-nya tidak sama dengan 0, berarti dia tidak bisa ditemukan gitu nilai potensialnya. Kita langsung aja ke persamaan yang ini. Langsung kita definisikan di dalam suatu matriks, yang mana matriks yang pertama itu adalah nilai dari vektor posisinya, yaitu I topi, J topi, dan K topi. Terus di sininya adalah turunan dari setiap variabelnya. Kalau misalkan I kan menunjukkan untuk representasi X, kalau misalkan J merepresentasikan Y, dan K merepresentasikan Z. Nah, di sini setelah kalian menuliskan kedua representasi ini, kalian tulisin juga fungsi yang ada di setiap komponennya gitu. Nah, di sini YZ, terus yang di Y atau di J itu BX Y kuadrat Z, terus yang terakhir CX Y Z kuadrat. Nah, setelah itu kita akan menentukan nabla F-nya. BTW, ini aku baru sadar tulisanku miring banget. Maaf ya teman-teman, mataku silinder.
Oke, kita langsung aja. Ini kita untuk menentukan nilai yang ini, kita itu cukup dengan menutup satu baris yang IJK ini dan satu baris yang I. Jadinya kita menemukan bahwa I sama dengan nilainya yang ini, yang do Y, do X sama nilai fungsi yang ini, komponen yang ini. Jadi ini ditulis ulang di sini, di bagian I. Sama juga dilakukan terhadap yang J, yang mana baris yang ini itu kita tutup, baris yang ini juga ditutup. Terus yang diisikan di sini adalah do X terus komponennya dan do Z dan komponennya. Yang ini juga sama ya teman-teman, garis horizontal pada yang sejajar dengan K ditutup dan yang ini juga ditutup hingga akhirnya isi dari kurung dari sangkar yang ditandai oleh K ini adalah nilai yang ini. Terus untuk selanjutnya kita memerlukan untuk menurunkan secara menyilang gitu teman-teman. Nah di sini untuk nabla F-nya untuk yang I kita silangkan turunan Y dari komponen yang ini, terus yang ini turunan dari Z komponen yang ini gitu ya. Bisa ditulis di sini, udah aku tulis secara lengkap dari I, J, dan K-nya. Terus diperoleh nih teman-teman, kalau misalkan misalnya yang ini ya, yang komponen yang I itu kan do Y ya diturunkan terhadap Y, maka hasilnya kan C X Z pangkat 2 kan, karena si Y-nya itu habis, maksudnya diturunkan terhadap Y kan 1 gitu. Terus yang ini juga sama gitu, diturunkan terhadap Z, Z-nya menjadi 1, jadinya tinggal BX Y pangkat 2. Terus dilakukan yang hal yang sama di komponen J dan juga K-nya. Nah setelah itu kita menemukan nih kalau misalkan di antara hasil yang sudah ditemukan ini itu tidak saling meniadakan, jadinya nablanya itu tidak sama dengan 0 atau non konservatif, maka nilai potensialnya tidak dapat dicari gitu. Berdoa aja teman-teman, semoga nanti kalau misalkan semoga besok pas soalnya keluar itu non konservatif semua, jadi teman-teman gak usah cari nilai fungsi potensial. Oke, untuk selanjutnya ini adalah yang ini ya. Nah kalau misalkan bentuknya seperti ini, teman-teman bisa langsung aja mengalihkan mengalihkan ini ke variabel yang ada di dalam kurung gitu. Jadinya jadi fungsi seperti ini. 3AZ dikali X kuadrat jadi 3AZ X kuadrat, terus dikali Y kuadrat jadi 3AZ Y kuadrat. Dalam komponen I dan ini juga sama ya, dikalikan. Oke, untuk selanjutnya hal yang sama juga dilakukan seperti yang tadi pada persamaan dia yang pertama, yang poin A. Ini dibuat matriks yang atasnya itu komponennya. Jangan lupa teman-teman, ini juga sangat penting ya kalau misalkan si komponennya itu misalnya ini bernilai negatif kan, ini kayak yang I dikurang yang J. Nah ini juga harus disertakan di sini gitu. Kalau misalkan yang K kan plus jadinya plus gitu. Yang I juga plus jadinya plus. Nah, terus ini representasi dari koordinatnya X, Y, dan Z. Terus ini juga fungsi yang ada di setiap komponennya. Nah, untuk selanjutnya kita juga sama, kalau misalkan yang I kita tutup horizontal yang ini, terus vertikalnya juga tutup, dan hasilnya ini gitu. Itu juga sama dilakukan di minus J dan juga K. Nah, untuk selanjutnya teman-teman ada yang bisa nebak gak ini konservatif atau enggak? Ini konservatif teman-teman. Aku juga gak nyangka kenapa dia persamaan sepanjang ini dia itu ternyata konservatif, guys. Nah, di sini setelah ditentukan gitu nilai-nilai yang ada pada setiap komponen vektor. Nah, kita turunkan itu secara menyilang yang tadi kayak yang sudah dipraktekkan ya. Nah, di sini diperoleh hasilnya I sama dengan 0 dikurangi BAX ya. Kenapa dia di sini 0? Berarti karena di di suatu komponen yang diturunkan terhadap Y-nya itu tidak ada variabel Y jadinya 0. Tuh kan, ini nggak ada Y-nya jadinya 0 hasilnya.
Oke, mungkin teman-teman juga lebih jago ya dari aku bakal misalkan masalah ginian. Terus langsung aja di selesaikan gitu. Nah, terus ternyata di sini ngelihat nih teman-teman kalau misalkan hasilnya itu saling meniadakan kayak ini nih, minus 6A XZ terus ditambah 6A XY, XY sorry. 6AXY ditambah 6AXY itu jadi 0, terus ini juga jadi 0, ini juga jadi 0, dan diperoleh nabla F sama dengan 0, yang menunjukkan bahwa persamaan gaya yang kita bahas ini adalah konservatif. Nah, terus di dalam konservatif itu berlaku F sama dengan minus nabla V gitu. Yang mana hal ini juga kita tuliskan ya, ini itu persamaan yang tadi di awal, yang ini yang sudah kita kali-kalikan sebelumnya. Nah, yang ini kita tulis lagi dan kita definisikan karena ini konservatif dan kita akan mencari nilai fungsi potensialnya. Kita definisikan sebagai minus do V per do X pada komponen I dan minus do V per do Y pada komponen J dan minus do V per do Z pada komponen K. Kemudian kita akan mendefinisikan terlebih dahulu pada suku yang X gitu ya. Do V per do X sama dengan yang ini. Kan kalau misalkan yang itu kan representasi dari komponen yang I, jadinya yang ini. Kita apa ya namanya? Turunkan gitu di sini. Bukan turunkan, diintegralkan, sorry. Diintegralkannya terhadap X, kan ini kan minus do V per do X sama dengan fungsi ini positif, terus di minusnya ini dipindah ruas ke ruas kanan, do X-nya juga dipindah ruas ke kanan, terus ini diintegralkan jadi V nantinya. Ini aku langsung tulis V aja, nggak nulis integral dV dulu. Terus setelah itu persamaan yang ini diturunkan juga nih terhadap X dan didapatkan hasilnya sekian. Coba ya kita yang ini 3A 2 kali X pangkat 2, kan ini kalau misalkan integral itu ini dikebawahin terus ditambah 1 kan jadinya 3 per 3 A 2 X pangkat 3. Jadinya 1 dikali A. Ini itu Z guys, sorry. Ini bukan 2 ya tapi Z. A Z X pangkat 3 dan seterusnya. Hal yang sama juga dilakukan di komponen yang Y atau pada komponen yang Y. Nah, ini kan komponennya yang ini ya, yang 6AZXY. Nah, ini diturunkan terhadap Y karena ini positif dan bertemu negatif yang dari sini. Karena ini negatif terus bertemu negatif, jadi dia jadi positif, teman-teman. Jadi hasilnya 3AZXY pangkat 2 ditambah C2. Oh iya, ketika di sini jangan lupa nilai konstantanya disertakan ya. Nah, terus yang terakhir, hal yang sama juga diaplikasikan kepada variabel yang Z atau yang direpresentasikan oleh komponen K. Itu juga diturunkan terhadap DZ dan hasilnya ditambahkan dengan C3 atau konstanta yang ketiga. Nah, terus diperoleh nih nilai potensialnya itu atau nilai V-nya itu, fungsi potensialnya itu adalah hasil ini ditambah hasil ini dan juga diperoleh dengan fungsi yang sangat panjang ini ya teman-teman. Nah, terus apabila ditinjau seluruh nilai baik itu di I, J, atau K diperoleh nilai potensial seperti ini. Karena itu guys kayak double-double gitu loh. Misalnya yang ini A, Z, X pangkat 3, ini juga ada minus A, X pangkat 3Z, which is ini sama-sama aja kan, sama kayak ini. Terus ini juga 3AZ Y pangkat 2X, terus ini 3AZ X pangkat Y2 gitu, kayak sama gitu variabelnya gitu. Kita ambil saja dari setiap perwakilan si fungsinya gitu. Jadinya nilai fungsi potensial IJK-nya diperoleh minus AZ X pangkat 3 ditambah 3AZ X pangkat Y2. Yang mana si nilai potensial ini apabila diturunkan terhadap variabel
X, Y, dan Z akan menghasilkan nilai yang sama dengan persamaan awal namun berbeda tanda. Karena ini tentunya dalam kondisi konservatif. Yang mana tadi kan kalau misalkan kondisi konservatif, dia itu nilainya akan minus ya. Mana ya? Nah, yang ini. Kondisinya itu akan minus. Coba deh teman-teman. Misalnya ya yang ini. Yang fungsi potensial ini diturunkan terhadap X itu jadi apa? Ada yang mau coba selesaikan? Ini diturunkan terhadap X. Yo, siapa? Ada yang mau coba? Raise hand dong. Raras deh, Raras. Mau coba nggak? Kakak yang mana? Nah, ini coba. Kamu lagi pegang kertas atau pulpen nggak? Enggak kak, OTW. Oke. Coba turunkan ini terhadap X ya. Yang AZ X pangkat 3 itu kak. Coba turunkan terhadap X. Yaitu nanti akan menghasilkan persamaan kayak yang awal tadi, tapi dengan tanda yang berbeda. Karena ini dalam kondisi konservatif. Jadi kalau misalkan teman-teman udah menemukan nih fungsi potensialnya sekian, terus nanti diambil gitu ya, fungsi yang mewakili dari semua ini, karena ini kan kayak double-double gitu. Kalau misalkan diturunkan terhadap variabel tertentu, maka dia akan menghasilkan nilai yang sama dengan persamaan awal. Jadi make sure teman-teman nanti membuktikan dulu. Sudah hadir, Raras? Sudah kak. Coba turunkan terhadap. Salah. Iyalah, aman lah. Min 3 AZ X kuadrat ditambah 3 AZY kuadrat. Coba kita lihat ya di persamaan yang awal. Coba bisa diulang lagi. Ini kan tadi diturunkan terhadap X ya, which is kalau misalkan hasilnya berarti yang direpresentasikan oleh komponen I. Jadi berapa, Raras, tadi nilainya? 3. Min 3 AZ X kuadrat ditambah 3 AZY kuadrat. Oke, jadi terbukti ya teman-teman sama gitu. Tapi sekali lagi tandanya itu berbeda karena dia dalam kondisi konservatif. Gitu. Thank you, Raras. Oke teman-teman, kayaknya sudah cukup ya. Pas gak sih sejak? Paham gak guys? Aku kadang kayak takut tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Ya, boleh. Hidupku gatel banget. Ada yang mau tanya dulu? Atau kalau misalkan udah cukup ketik 1. Tidur aja lah. Besok kan masih ada minggu, tenang aja. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelumnya? Nanti yang ini aku cari lagi ya. Tapi kalau misalkan yang Venol kayaknya ini udah apa ya? Nggak tahu juga sih ini udah bener atau enggak. Tapi at least yang menunjukkan bahwa di tingkatan 5 meter per second itu dia konstan gitu karena dia mengalami kecepatan terminal gitu guys. Tapi yang ini nanti aku cari lagi. Bisa jadi dia itu cuma memang dimulai dari -3 terus nanti di kecepatan tertentu jadi konstan, dan di sini juga sama, tapi kayaknya yang aku pikirin sekarang tuh nggak sesimpel itu. Tapi bisa jadi juga kayak gitu. Atau ada teman-teman yang ingin mengajukan pendapatnya mengenai grafik itu? Kalau udah deh. Udahkah? Raras, kamu udah ngantuk ya?
Muhammad Salimin juga. Ya udahlah. Ketik 1 guys kalau udah selesai. Ketik please. Oke. Besok sudah di luar jam kerja ya. Enggak dong, bercanda. Gak apa-apa. Besok juga boleh tanya. Oke deh. Udah kan? Mantep Rifki, 2 pangkat. Fisika banget ya. Oke, thank you teman-teman karena sudah menghadiri sesi tutor pada kesempatan kali ini. Aku mohon maaf kalau misalkan penjelasannya misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Thank you juga tadi Rara, terus tadi Dava ya yang udah aktif menjawab. Kayaknya dari aku cukup sekian. Selamat tidur teman-teman, selamat berweekend ria. Bye-bye. Thank you. Terima kasih Kak. Sama-sama. Aku izin live ya. Aku mau tidur. Selamat tidur teman-teman.